1, Ketuhanan Yang Maha Esa. 2, Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, Persatuan Indonesia lah. nah, terus 4, Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuh, nggak sia-sia sekolah di zaman dulu mah. Drop it. Kamera, roll, action, bukan live, cuman ngobrol. Oh, pakai social distancing. Oh iya dong, kita social distancing. Tapi ente nggak kena ini kan? Kalau omnibus lah. Hah? Jangan-jangan ente kena COVID lagi. Jadi kita Kita ngobrol bisa bebas aja, bebas. Kita kena omnibus law. Omnibus. Tapi nggak ada tulisannya tuh. Ada, Jen. Oh, ini saking dipakai terus tiap hari nih. Jadi Ini yang taat aturan. sampai luntur begitu. Taat aturan, Jen. Apalagi ini putih, ini pasti nyucinya pakai rinso di puncak. Ini sampai bening begitu. Tapi ini paling higienis nih, Bro. Paling Apa? punya itu rumah sakit yang buat Ya dokter. sama ya kan 3M. 3M. Nah, saya juga ada 3M. Gimana Bro? Nanti kayaknya udah kemarin ke itu DPR. Iya, Jen. Wih, ikut demo kayaknya. Bukan lewat. Lewat doang. Ngapain Wah. lo jualan ini? Hmm? Kopi yang naik sepeda itu? Itu dia, itu kita mau cari tuh. Hah? Tapi pakai nggak takut nanti. Enggak lah. Kan ente udah pakai. Jadi kan kalaupun ente batuk, dropletnya kan nggak jatuh ke sini. Dropletnya kan masuk ke mulut ente lagi gitu. Aneh dong yang sakit. Iya kan balik lagi, nggak apa-apa. Rame tuh kemarin DPR tuh. Gimana? Tapi nggak, aneh sih nggak paham Nah, terkait demo apa, aneh nggak paham dah. nah, Cuma di berita intinya ada orang ngomongin Pancasila dah. nah. Itu ya Pancasila ya pokoknya Pancasila ideologi gitu ya, udah gitu aja udah. Nah, sekarang ane tes, ente hafal nggak Pancasila? Ya alhamdulillah masa sekolah 6 Karena tahun dulu zaman SD. saya kuliah, begitu ada ospek mau masuk perguruan tinggi itu di Pancasila dulu, anak-anak senior ngetesnya gitu, hafal nggak Pancasila? Ada teman yang nggak hafal. Nah sekarang ente hafal nggak? Dia 6 tahun SD, 3 tahun SMP, SMA 3 tahun, masa yang nggak hafal? 1, Ketuhanan Yang Maha Esa. 2, Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, Persatuan Indonesia lah. nah, terus 4, Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuh, nggak sia-sia sekolah di zaman dulu mah. Berarti ente bisa mengaku sebagai saya Pancasila, kan gitu? Betul nggak? Ya belum tentu juga. Nah, iyalah, karena kan kita yang belajar dari zaman SD kan, ya nggak, tadi ente cerita tuh dari kelas 6 SD, SD 6 tahun dan seterusnya, yang kita pelajari kan Pancasila tuh 5 tuh ya itu, ya nggak? Iya. Ah, Tapi kan belum tentu kita ikhlas apa kagak. ya itu mah lain urusannya. Oh, lain urusannya. Itu beda Tapi lagi kan berarti. prinsipnya bahwa itu yang diajarkan di kita dari zaman dulu namanya Pancasila, ya 5 sila itu, ya nggak? Ya, nggak ada Cuma berubah. nggak ada yang berubah, Nggak dan ada yang itu berubah. sudah menjadi kesepakatan bersama dari para pendiri bangsa dan pemerintah DPR bahwa Pancasila itu kan ya itu, ya nggak? Dan setiap rumah pasti punya. Pasti punya. Aneh orang zaman dulu nih, kelahiran tahun 70-an. Pasti punya tuh. Iya. Udah pasti punya aja tuh. Tulisan dipampang di dinding. Ada tambang burung garudanya, Iya, gitu kan? Jadi ya udah jelas dah. Tapi kalau sekarang jarang tuh. Nah, Rumah-rumah sekarang lihat aja, cari aja susah. Nah makanya tuh isu kemarin bisa jadi karena di rumah-rumah kagak dipasangin begituan. oh gitu ya. Ya, itu kan pikiran aneh kan gitu. Kan beda rambut panjang sama rambut pendek Iya, pikirannya. Nah, aneh malah mau tanya nih. Nah, gimana, sama ente. Kan aneh nggak paham nih tentang RU HIP gitu kan. Kalau aneh kan taunya hip 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 hura Hip, hip, hura. hura hura. Nah itu kan lagu nih. Lagunya Ruth Sanaya kalau nggak Nah, salah. si ini yang nyanyiin yang terkenal terakhir nggak laku lagunya kan gitu. Nah, Pip di sensor nanti tuh yang nggak lakunya, Bro. iya itu mah Pip. gampang. Ntar gampang itu ada urusan. Nah, cuma masalahnya apa tuh HIP kan gitu. Nah kan nggak semua orang tahu juga. Ya. Jujur aja setiap orang pasti punya handphone dan dia akan membaca. Nah terkadang manusia atau orang Indonesia membaca yang dia pertama baca itu yang jadi acuan. Nah sedangkan kita nggak paham benar. Ya.
Kita cuma tahuannya, oh media mengeluarkan ini. Di luar itu kita nggak tahu di balik itu. Nah, kalau aneh jujur aja, karena kemarin bolak-balik jauh BK, gitu kan kemana-mana gitu. Nah, nggak tahu tuh HIP tuh, nggak nonton TV dah. Gitu. Sama dong, saya juga nggak punya TV di rumah. Nah, Pugu jadi nanya sama siapa dong kita? Cuma berdua lagi ngobrolnya. Iya, Coba iya. kalau bertiga, kan ada yang ditanya tuh. Ya kita ngobrol dari yang kita baca dan kita dengar aja, ya nggak? Nah, itu gimana HIP nih? Ya sebenarnya tadi kan kita diskusi awal bahwa Pancasila itu kan sebenarnya udah final, ya nggak? Kata final itu artinya semua organisasi, semua bahkan partai politik, semua ya semua masyarakat Indonesia tuh harus mengakui bahwa satu-satunya dasar negara itu hanya Pancasila, kan gitu. Pancasila yang mana sih, kan gitu. Nah Pancasila yang tadi ente bacain tadi tuh, Yang dari tadi, ketuhanan dari SD kita pelajari kan 5 Pancasila kan itu. Nah di undang-undang haluan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu ada rencana perubahan-perubahan, bukan perubahan sih ya, mungkin memeras dalam tanda kutip ya, memeras Pancasila itu menjadi Trisila dan juga Ekasila, karena merujuk pada Pancasila ketika disampaikan dalam pidato pertama kali Pak Karno, Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, di situ Bung Karno kan menyampaikan pidato yang kemudian dikasih judul Pancasila. Tapi Pancasila yang dibacakan di 1 Juni 1945 itu berbeda dengan Pancasila yang tadi ente baca, bro, masalahnya. Gitu loh. Jadi kan ketika kemudian Pancasila yang sudah menjadi keputusan final bangsa ini bahwa yang tadi ente baca, Toto mau dikembalikan lagi seolah-olah ke Pancasila yang versi 1 Juni 1945. Nah, kan jadi sama saja ada upaya untuk mengutak-ngatik dasar negara, ya nggak? Merongrong dasar negara, kalau bahasa saya merongrong dasar negara yang sudah kita sepakati. Karena kalau kita lihat ya, di pidatonya Bung Karno yang tanggal 1 Juni 1945 itu di sidang BPUPKI, itu Bung Karno menyampaikan bahwa dasar negara ada 5. Pertama, kebangsaan Indonesia. 2, internasionalisme atau perikemanusiaan. Saya bacakan biar saya nggak salah, ya nggak? Ya, Anda juga kan belum tahu. Makanya kita baca supaya kita nggak salah. 1, kebangsaan Indonesia. 2, internasionalisme atau perikemanusiaan. 3, mufakat atau demokrasi. 4, kesejahteraan sosial. 5, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ditaruh paling akhir. Nah, itu yang disampaikan oleh Bung Karno di 1 Juni 1945. Tapi sebetulnya sebelum 1 Juni itu ada lagi tokoh-tokoh yang sudah menyampaikan Pancasila dalam versinya. Nah, contohnya apa yang disampaikan oleh Supomo di sidang BPUPKI juga. Tadi yang 1 Juni kan Bung Karno juga menyampaikan di sidang BPUPKI. Di tanggal 31 Mei, 1 hari sebelum 1 Juni itu, Bung Supomo menyampaikan buah pikirannya mengenai asas dasar negara. 5 juga sama. 1, persatuan. 2, kekeluargaan. 3, keseimbangan lahir dan batin. 4, musyawarah. 5, keadilan rakyat. Nah, itu tanggal 31 Mei. Nah, tanggal 29 Mei, sehari sebelumnya lagi, itu Muhammad Yamin juga menyampaikan Pancasila, tapi dalam versi yang berbeda juga. Yaitu 5 sila yang diusulkan oleh Muhammad Yamin, saya bacakan supaya nggak keliru. 1, perikebangsaan. 2, perikemanusiaan. 3, periketuhanan. 4, perikerakyatan. 5, kesejahteraan rakyat. Nah, artinya apa? Dalam sidang BPUPKI kan masih banyak gagasan-gagasan yang disampaikan Muhammad Yamin, kemudian disampaikan oleh Supomo, kemudian disampaikan oleh Bung Karno, gitu kan? Itu kan sebelum masih gagasan-gagasan. Walaupun kemudian ditetapkan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila, yaitu pemerintah punya inilah ya, kewenangan lah. Tapi artinya kan kita harus sepakati juga Pancasila yang mana yang sekarang final itu. Pancasila yang final adalah Pancasila yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tadi yang dibacain. Nah, sekarang kan pertanyaannya kenapa kok harus dikembalikan? Ada upaya-upaya untuk memasukkan di RUU HIP itu Trisila dan juga Ekasila, gagasannya Bung Karno dulu terkait dengan rancangan Pancasila yang menempatkan ketuhanan yang Maha Esa itu di urutan nomor 5. Nah, ini yang kemudian menjadi gejolak. Kalau yang setahu saya begitu, bro. Bukannya lebih enak tuh? Apa tuh?
Apa tuh? anak-anak kita nanti belajar lebih cepat. Nah. Kan cuma 3, 5 dia nggak hafal lagi. Iya. Gitu ya. Ya kali aja, kali biar gitu maksudnya biar cepat pinter. Ya berarti kan seperti mau mengingkari apa yang sudah menjadi kesepakatan bangsa ini loh. Nah, masalahnya yang mau merubah atau menggantikan atau apapun kan berarti orang-orang yang mungkin membaca sejarah atau orang-orang yang hanya ingin mengedepankan apa yang dia pikirkan, tidak melihat lagi suatu bangsa yang besar. Ya, mungkin nggak begitu. Bisa ya bisa enggak, saya karena bukan saya masuk golongan itu. Ya, Ya, kalau saya kan Pancasila yang 5 sila Nah, tadi yang bilang. kan gini, yang berhak merubah dan sebagainya itu dalam tanda kutip kan sudah terjadi nih, sudah ada nih, gitu. Nah, kalau ente sendiri melihatnya gitu, apakah ini semua adalah grand design memang untuk menjadikan negara ini lebih besar atau menjadikan kita mungkin lebih tanda kutip lah, mungkin Indonesia menjadi negara yang tidak nyaman atau apa, kan kita nggak tahu juga nih. Kalau dirubah kan pasti ada gangguan dong. Iya. Ya kan, entah itu gangguan pemikiran, langsung mental ideologi gitu kan. Ditambah tadi nih anak-anak bangsa yang mohon maaf milenial misalnya, atau yang baru beranjak. Ini kan jadi berbenturan. Nah, itu kalau kayak begitu Ya yang jelas sih apa tadi sih ya yang ditanya tuh? nah, itu dia aja. Makanya pada saat Itu yang membuat kita bingung juga, Bro, kalau ketika kemudian ada upaya-upaya untuk mengerdilkan atau meras Pancasila yang sudah selama ini kita yakini, kita sepakati sebagai dasar negara dengan segala penjabarannya kan, Persila ada penjabarannya kan. Kemudian mau dirubah kan jadi kita bingung juga. Intinya sih kalau menurut saya seperti mau mengkerdilkan Pancasila itu sendiri, Bro. Karena kalau kita mau kekehan gitu ya, setelah tanggal 1 Juni itu pun sebenarnya masih ada gagasan-gagasan lain yang tanggal 22 Juni pun juga pernah ada tuh yang disebut Piagam Jakarta nih. Itu ayat 1 pasal 1-nya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya dari gagasan-gagasan yang berkembang di sidang BPUPKI kan kemudian berkembang lagi beberapa hari kemudiannya sampai akhirnya ada Piagam Jakarta. Kemudian di 18 Agustus akhirnya kata pas ayat satunya pasal 1 ya, butir 1 yang menjalankan syariat Islam itu dihilangkan. Ini setelah ada konsensus bersama dengan para tokoh-tokoh umat Islam kan gitu. Artinya ini yang kemudian masuk di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kalau kemudian dirubah ya kalau menurut saya sih kayak justru mau mengkerdilkan dan menyempitkan makna Pancasila itu sendiri. Ya, saya kan dalam arti kata gini, kita kan ini buruh nih, gitu kan. Terjadinya gangguan saat ini, gangguan misalnya dalam arti kata ya pemikiran kan, pemahaman pemikiran. Nah, sedangkan teman-teman aktivis buruh atau teman-teman buruh itu juga kita mendapatkan pada saat pelatihan, gitu kan, dari ya apa yang kita terima lah ya, dari pemerintah maupun dari federasi maupun konfederasi, jelas ada seorang narasumber bilang nilai-nilai Pancasila dalam hubungan industrial. Nah ini nanti mau ditanggapi. Dan ini jelas 5 nih Pancasila ini dipakai, gitu kan? Gitu. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, diartikan bekerja bukan untuk diri sendiri, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian pada Tuhan. Nah, ini dirubah nggak dalam HIP nanti ketuhanan yang Maha Esa? Ketuhanan yang berkebudayaan apa kalau nggak salah? Nah, ini jadi masalah buat kita. Jadi kalau tadi ada perubahan, berarti nih kita yang sudah selalu diberi pelatihan yang dari kecil sampai sekarang tentang Pancasila nanti dirubah lagi nih. Iya. Nah, budaya yang mana? Nah, sekarang mohon maaf kalau buruh ya, pengusaha baca pengusaha asing. Kan gitu, atau perusahaan asing kan gitu. Nah, sekarang lagi ngetren
tenaga kerja asing. Nah, budaya yang mana? Kan gitu. Iya. Ya, itu sih mohon maaf ya, ini terlepas dari rambut gondrong saya, mungkin kekurangan pemikiran kan gitu. Nah, ini akan menjadi masalah juga pada saat budaya yang mana di negara kita yang memang beraneka ragam. Nah, orang lain lagi datang. Iya, betul. Nah, ya kan? Kalau ketuhanan yang Maha Esa udah jelas, kalau misalnya di sini bekerja bukan untuk diri sendiri tapi juga sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan, siapapun yang datang dia harus punya Tuhan. Betul. Kan gitu. Betul. Harus mempunyai keyakinan supaya tidak melanggar aturan yang dibuat oleh pemimpin setempat atau sistem yang di negara tersebut, kan gitu. Betul. Berarti tenaga kerja asing pun tunduk pada aturan. Yang punya skill boleh masuk, unskilled worker get out. Nah, misalnya kan. Ya. Kalau berkebudayaan, budaya juga sama, dia boleh kerja. Nah kayak yang budayanya berbeda bagaimana? Apa kita juga akan tersingkir itu nggak, tanda kutip? Nah, kita nggak tahu aja. Nah, permasalahan lagi nih, tanggapan yang kedua lagi, kemanusiaan adil dan beradab ini masih dalam konteks teman-teman yang diberi pemahaman tentang Pancasila terkait hubungan industrial. Kemanusiaan adil dan beradab menghargai harkat dan martabat pekerja sebagai manusia dan pekerja bukan faktor produksi semata. Ini kan penjabaran. Nah, itu penjabaran dari salah seorang narasumber. Nah, apakah kemanusiaan yang adil dan beradab masih ada dalam Trisila atau Ekasila atau apapun nanti yang akan dirubah? Misalnya dalam HIP itu masih ada nggak kira-kira sila kedua? Coba cari dia, ada nggak di Google tuh? Saya biar nggak salah kutip, yang disebut Trisila sama Ekasila menurut RUU HIP apa, coba di Google. Nah, sambil nanti nyari, sebetulnya kalau kayak kita buruh gini ya, tadi sebetulnya Pancasila itu udah final, udah nggak bisa diutak-atik dan tidak perlu diperdebatkan karena semuanya sudah memenuhi norma-norma, mulai dari norma kemasyarakatan bahkan norma ketuhanan, kan gitu. Sehingga contoh ya, kenapa ini udah paling ideal? Kalau di gerakan buruh kita ada namanya tuntutan-tuntutan kesejahteraan. Kenapa sih kita menuntut kesejahteraan? Itu sebenarnya terkait dengan butir kelima dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita menuntut keadilan sosial dalam pengertian upah layak, jaminan kesejahteraan, jaminan sosial, jaminan pekerjaan, dan penghidupan yang layak. Dan semuanya ada cantolannya di Undang-Undang Dasar 45. Nah, sehingga kemudian terkait dengan perundingan perjanjian kerja bersama, itu ada namanya kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya permusyawaratannya kan itu juga menjadi syarat juga untuk kita melakukan perundingan dengan manajemen kita menyusun PKB. Kenapa ente kocok-kocok itu bisa keluar gitu hurufnya? Iya, ini maklum. Ini mungkin wajar lah, waktunya makan malam. Jadi intinya bahwa serikat pekerja itu berkepentingan untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagaimana Pancasila yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45, karena yang ada di Undang-Undang Dasar 45 juga turunannya dalam pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 45 itu sudah menjamin hak dan kewajiban rakyat Indonesia untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, keadilan sosial, dan lain sebagainya. Pengusaha-pengusaha yang saat ini dalam tanda kutip ya, kalau saya bilang semakin serakah untuk bisa mengeruk keuntungan-keuntungan korporasinya, kemudian mengabaikan hak kesejahteraan buat pekerjanya, ini kan juga jadi masalah. Kalau di Ekasila yang disebut sama RUU HIP ada namanya gotong royong, terakhir itu Ekasila. Kalau gotong royong kan berarti konsep ketuhanannya menjadi dikesampingkan, kan gitu kan. Kedua, gotong royong ini gotong royong dalam hal apa? Apa misalkan ente pengusaha, kemudian rugi ini pengusahanya. Kita gotong royong ya, sebagai pekerja mau dong dibayar upah di bawah upah minimum, dihilang kesejahteraannya dikurangin, pesangonnya dikurangin. Nah, itu ada di Omnibus Law tuh. RUU Cipta Kerja yang banyak mengurangi hak kesejahteraan dari buruh yang sudah kita terima sekarang. Saya nggak tahu ya, jangan-jangan ini konseptornya sama, bro. Jadi kalau RUU HIP itu memeras Pancasila dari 5 menjadi Trisila dan Ekasila, kalau RUU Cipta Kerja Omnibus Law memeras keringat pekerja, memeras hak-hak pekerja yang tadinya pesangonnya dapat ada banyak gitu ya, kemudian dikurangin, memeras upah minimum provinsi yang tadinya harus ditetapkan berdasarkan 3 komponen, yaitu suplai kebutuhan hidup layak, produktivitas dan inflasi, dikurangin jadi hanya dengan pertumbuhan ekonomi. Kan itu diperas juga tuh sama. Kelihatannya penyusunnya mungkin jangan-jangan sama ya, orang yang karakternya sama jadi tukang peras gitu loh, memeras. Nah, ini kan karena mendekati salah satu ini ya kan, mungkin dia peternak.
Mungkin dia peternak, jadi dia sering memeraskan gitu. Nah ini kan permasalahan lagi gitu, pada saat kita ngomongin gotong royong. Nah, kalau di Pancasila udah jelas tuh kan, kita ada Persatuan Indonesia juga tuh. Gitu. Nah, kita melihat di situ kalau di hubungan industrial, pengusaha dan pekerja berjuang untuk mencapai tujuan yang sama. Berarti kalau itu berubah, tadi yang Bro Sabda bilang, berarti kan ada masalah nih. Iya. Ada masalah dari RUU yang satu ke yang lainnya. Tentunya keterikatannya hampir bersamaan nih. Sama-sama belum jelas nih. Nah, berarti yang dirugikan kan selama ini kan orang selalu memahami apapun yang diberikan pemerintah itu yang terbaik. Ya dong. Kan buat rakyatnya kan gitu. Nah, yang jadi masalah kalau ini lahir dari gedung rakyat atau dari gedung-gedung yang dibayar oleh rakyat, ini kan sangat menyakitkan. Iya betul. Gitu. Makanya saya sependapat dengan para tokoh-tokoh nasional yang menuntut agar diusut siapa partai yang mengusulkan atau menginisiasi draft RUU HIP itu yang memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Harus diusut itu karena itu sama saja sedang mau mengganti Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Sementara mereka duduk di sana sebagai wakil rakyat. Ketika pemilu dulu kemarin 2019, ente emang ngasih mandat ke para wakil rakyat itu untuk merubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila kan enggak? Ya enggak lah. Kan gitu. Malah mungkin sebagian rakyat tidak mengenal sama sekali. Betul. Makanya tidak kenal sama sekali dengan wakilnya. Nah, sedangkan katanya RUU HIP itu inisiatifnya dari DPR. Kan ada dua ya. RUU itu ada dari pemerintah, ada dari pemerintah. DPR. RUU dari ini yang RUU HIP ini dari DPR. Nah, sekarang DPR itu mewakili siapa sih sebetulnya? Wah, jadi kalau kita nggak hati-hati bro, ini bisa gimana ya? Bisa berantakan negeri ini kalau kita nggak benar-benar menjaga Pancasila, karena spirit dari Pancasila adalah NKRI yang dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Dan ini selalu disebutkan NKRI harga mati. NKRI harga mati, saya Pancasila. Tapi ketika bilang saya Pancasila, ternyata Pancasilanya bukan Pancasila yang kita sudah sepakati, tapi Pancasila 1 Juni yang isinya berbeda dengan Pancasila yang sekarang. Nah ini yang gitu, bro. Ini menjadi PR besar lah. Ya PR besar. Mudah-mudahan nanti wakil-wakil rakyat di DPR juga sadar lah bahwa mereka duduk di sana sebagai wakil rakyat, ya enggak? Jangan mengabaikan jadi suara-suara menolak atau bagaimana nih? Ya tolak loh. Kita udah sepakat Pancasila final. Udah nggak usah ditawar-tawar. Jangan sampai nanti kayak ada ustadz siapa yang akhirnya dipermasalahan karena urusan Pancasila itu kan. Nah, ini jangan sampai nanti kemudian yang penggagas RUU HIP itu dia minta maaf, tanda tangan di atas materai, terus dianggap cukup gitu. Kan udah begitu. Nah udahlah kalau gitu. Berarti kita ya minimal banyak-banyak doa dan ikhtiar lah. Banyak-banyak doa. Tapi ini ikhtiarnya adalah bagaimana rakyat harus makin banyak melek politik, bahwa semua kehidupan bernegara bahkan kesejahteraan urusan perut kita itu karena politik ditentukan lewat proses politik, dan lewat proses politik itu di mana? Di DPR dan pemerintah. Sehingga nanti di 2024 jangan salah pilih caleg, jangan salah pilih partai politik, jangan salah pilih presiden juga. Gitu intinya, Bro. Berarti kita salah kan? Kita salah. Ya, kita yang penting sudah melaksanakan hak politik kita kemarin. Bahwa belum sesuai sama harapan kita, ya kita harus kritisi terus pemerintah dan DPR. Dan DPR sama pemerintah nggak boleh alergi terhadap kritik. Iya, betul. Intinya siapapun yang sedang berkuasa maupun yang sedang menjabat itu tidak boleh anti kritik. Betul. Gitu. Ini udah mau maghrib nih kayaknya, Bro. Oke lah kalau gitu. Kita jalan dulu ya. Kita nggak usah salaman lah ya. Iya dong, social distancing. Ya. Iya kan ya. Saya Pancasila. Saya Pancasila nggak? Saya Pancasila. NKRI harga mati. Harga mati. Oke, Bro. Thank you ya. Yuk. Sampai ketemu lagi. Siap.